Oke, saatnya bahas kursi terbaru dari UDES, namanya Obis Prime. Gue udah pakai kursi ini kurang lebih selama 3 minggu, dan kayaknya Obis Prime ini akan gantiin Obis Ergo Chair Pro versi pertama yang udah gue pakai selama 3 tahun. Yuk, gue bahas. Gue mulai dari proses unboxing dan rakitnya dulu. Seperti biasa, kursi ini datang dalam keadaan belum dirakit, jadi ya perlu tangan-tangan terampil buat masang part-part kursinya. Tapi tenang aja, Obis selalu sediain manual guideline buat jadi panduan pemasangan, dan rakitnya juga lumayan gampang karena part-part gedenya ini udah kepasang semua, kayak bagian backrestnya ini dari atas sampai bawah udah jadi satu sama bagian frame, terus bagian dudukan dan seat base atau mekanik kursinya juga udah jadi satu. Jadi sebetulnya kita tinggal rakit-rakit part kecilnya aja, kayak pasang roda ke wheelbase-nya, terus pasang armrest ke bagian rangka backrest. Ini juga udah ada marking R dan L, jadi biar nggak kebalik. Lanjut pasang headrest di bagian atas backrest-nya, ini juga tinggal ngebaut aja. Ya agak PR tuh sebenarnya step terakhir, kita harus masukin keseluruhan kursinya yang udah kita rakit ke gas lift. Ini jujur berat banget karena seat base-nya sendiri udah berat, terus ditambah rangka senderan dan armrest-nya ini bahannya aluminium alloy yang bikin bobot kursinya itu jadi makin berat lagi. Tapi kalau misalkan lo nggak ada waktu atau mungkin ya takut salah dalam pemasangan part-partnya, nanti lo bisa pakai jasa rakitnya dari UDES. Gue cek di websitenya, ternyata mereka nyediain harganya 250.000, lumayan sih sebenarnya. Tapi ya kalau misalkan lo mau terima beres, lo tinggal pakai jasa itu aja. Dan mungkin nanti kursinya akan datang sama teknisi, jadi dalam 1 hari lo udah dapet kursi yang udah dirakit. Buat packagingnya sendiri juga aman, kardusnya double layer, jadi lebih kokoh. Terus tiap part-partnya juga diplastikin dan dilapis lagi sama foam tipis gitu, biar ngurangin gesekan antar part, jadi nggak bikin lecet-lecet pas di pengiriman. Paling di unit yang gue dapet ini kayak ada noda di bagian tiang armrestnya. Ini kayak kena cairan kimia gitu, gue udah coba bersihin tapi nggak bisa hilang. Padahal si armrestnya ini di packing pakai bungkus foam aluminium gitu, tapi kayaknya emang dari pabriknya sih ini. Nggak begitu kelihatan pas udah dipasang karena adanya di bagian bawah, cuma ya agak gatel aja kalau pas kebetulan ngelihat bagian ini. Lanjut gue bahas desain dari kursinya. Kalau dilihat dari foto, kursi ini tuh kelihatan gede banget, terutama bagian frame belakangnya yang bahannya dari aluminium alloy, kesannya jadi kayak bulky gitu. Tapi pas dilihat secara langsung ternyata normal aja size-nya, emang lebih gede dari Obis Ergo Chair Pro versi pertama, tapi bukan yang gede banget sampai kayak makan tempat gitu. Gue kasih contoh, pas gue dudukin kursi ini, tinggi gue 168 cm, berat 70 kg, masih kelihatan proporsional, badan gue juga nggak kelihatan kayak tenggelam gitu sama bentuk kursinya. Jadi buat lo yang emang postur badannya kayak gue, ini harusnya masih aman, dan buat orang yang tinggi plus beratnya lebih dari gue juga lebih aman lagi harusnya. Kayak yang tadi gue bilang, bagian belakang kursi ini tuh didominasi sama frame yang bahannya aluminium alloy. Ini ADC12, jadi aluminium alloy yang di casting atau dicetak presisi gitu. Kalau untuk kekuatan harusnya ini kuat banget karena padat dan nggak kopong. Terus bahan yang sama juga dipakai di tiang armrestnya, dan karena tiang ini dipasang di bagian frame senderan punggung, pas kepasang tuh kelihatan kayak seamless dari bawah nyambung sampai ke bagian belakang. Bagian wheelbase-nya juga pakai bahan aluminium alloy yang sama, jadi kalau dilihat dari atas sampai bawah tuh desainnya nyambung plus kesannya jadi mewah banget kursi ini. Paling yang gua kurang srek di desain belakang kursi ini tuh ada di bagian atas senderannya. Ini bahan frame-nya dari plastik, tapi dicat warna abu-abu. Terus bagian backrest adjustment-nya ini juga dicat warna abu-abu, mungkin niatnya biar terkesan nyambung sama warna frame aluminium alloy-nya. Tapi gue sih lebih prefer dua bagian ini diwarnain hitam aja, biar bikin frame yang bahannya aluminium alloy ini lebih stand out kalau dilihat dari belakang. Lanjut ke bagian depan, Obis Prime ini pakai full semuanya bahan woven mesh dari headrest, terus backrest, sampai jok atau dudukan kursinya. Bahan meshnya ini juga beda dari beberapa kursi mesh yang pernah gue coba. Mereka bilangnya ini snow nylon plant fiber, jadi bahan mesh kayak velvet atau blue drew gitu yang di wiving atau ditenun lumayan rapet. Terus ini adem banget bahannya dan gak bikin risih karena lembut kalau kena kulit. Walaupun gue agak ragu bahan kayak gini tuh akan awet, terutama yang di bagian dudukannya, karena ini kan akan sering kegesek pas lagi didudukin. Soalnya kalau bahan velvet atau blue drew gini ada kemungkinan buat mati atau jadi keras gitu kayak bahan suede kalau di sepatu. Tapi selama 3 minggu gue pakai belum ada tanda-tanda pudar atau brudul, warnanya juga masih solid. Untuk headrestnya, mereka bilang ini 4D wide angle, bisa maju sampai 7 step, dan kalau udah mentok akan balik otomatis ke posisi yang paling mundur. Terus height adjustment-nya bisa sampai 20 cm, ini tinggi banget, gue nggak paham buat apa sampai setinggi ini.
dan tilting pointnya bisa sampai 70 derajat. Buat posisi headrest, ini gue suka banget karena bentuknya itu lebar dan bisa dipakai buat macam-macam posisi. Biasanya kalau lagi ngetik, tilting angle-nya itu gue atur sampai mentok bagian atas, plus posisi headrest-nya itu gue turunin sampai paling bawah. Dan karena bentuk headrest-nya lebar, jadi posisi ini gue pakai buat support pundak bagian belakang, biar posisi duduk itu tetap tegak. Posisi kayak gini enak banget karena punggung bagian atas ketopang sempurna dan secara natural itu kepala akan jadi tegak. Terus kalau sesekali mau sandarin leher, gue tinggal naikin aja posisi headrest-nya dan atur tilting angle-nya buat samain bentuk lekukan headrest ini ke posisi leher gue. Dan posisi headrest yang sama gue juga pakai pas lagi reclining kursinya. For the wide angle headrest kayak gini emang harus bener-bener dicobain satu-satu posisi mana yang cocok buat bagian leher atau kepala kita. Walaupun sayangnya di unit yang gue punya ini bagian tilting angle-nya agak keras. Gue nggak tahu apakah emang kayak gini semua atau ya karena masih baru jadi masih keras. Sama satu lagi yang gue agak kurang srek dari bagian headrest-nya ini. Tulisan Obis yang menurut gue terlalu gede dan kenapa dibordir pakai warna krem. Gue paham mungkin ini emang branding, tapi saran gue sebaiknya logo dan tulisan ini dikecilin size-nya, atau pilih salah satu aja antara logonya aja atau tulisan Obisnya aja, terus warna benangnya mungkin diganti jadi warna abu-abu gelap atau hitam gitu misal. Jadi biar nggak beda sendiri warnanya, atau ya udah ilangin sama sekali juga gue rasa tambah bagus karena udah ada branding tulisan Obis juga kan di bagian atas backrest adjustment ini. Lanjut ke bagian backrest, ini spesial banget karena Obis Prime punya 5 level backrest head adjustment. Jadi kita bisa atur tinggi keseluruhan backrest sampai headrest-nya. Setahu gue belum banyak kursi ergonomis yang punya kayak gini. Bisa cocok buat orang yang tingginya di bawah 170 cm kayak gue, sampai orang yang tingginya di atas 180 cm juga gue rasa ini masih cocok. Tapi head adjustment ini nggak bisa kita atur pas kursinya lagi didudukin, jadi emang harus berdiri dulu, terus cobain satu-satu di level berapa yang cocok buat postur badan kita. Gue sendiri atur di posisi yang paling rendah, lumbar supportnya pas sama bagian pinggang, dan kayak yang tadi gue bilang, headrest-nya yang lebar ini juga gue pakai buat sandarin punggung bagian belakang. Selain head adjustment, bagian backrest ini juga bisa gliding, jadi ada locking systemnya gitu di bagian bawah. Kalau dibuka, ini kita bisa glide bagian backrest-nya buat sesekali ngeregangin punggung pas posisi lagi duduk. Atau bisa juga buat bikin badan makin rebah lagi pas posisinya lagi reclining. Jadi total reclining angle kursi ini bisa sampai 150 derajat. Tensionnya juga bisa diatur pakai tuas puter yang ada di bagian atas. Gue sendiri atur di posisi yang paling enteng, biar nggak perlu effort lebih buat gliding bagian backrest ini. Jadi kemarin ada yang nanya di DM. Bagian pinggang ini kalau kita gliding itu akan ngedorong bagian pantat atau enggak. Ini posisi lumbar supportnya gue set paling mundur. Sebenarnya bukan ngedorong bagian pantat sih, ini lebih ke badan kita yang agak maju sedikit karena bentuk lumbar supportnya yang ikut maju. Kalau gue majuin ke yang paling mentok si lumbar supportnya, nah ini baru agak ngedorong sedikit banget, tapi ya masih wajar karena mekanisme belakang ini yang bikin bagian pinggang dan pantat itu jadi agak maju sedikit. Untuk lumbar supportnya sendiri, ini punya bentuk yang dual zone floating. Jadi bentuknya kepisah sama bagian senderan punggung. Awalnya gue agak skeptis sama bentuk lumbar support kepisah gini, karena pengalaman gue pakai Obis Ergo Chair Pro yang versi kedua, itu lumbar supportnya kepisah dan posisinya jadi maju banget. Tapi pas gue coba model dual zone floating di Obis Prime ini ternyata lebih enak. Bagian pinggang jadi berasa kayak dipeluk gitu, dan masing-masing bagian lumbar supportnya ini bisa ngikutin bentuk pinggang karena lumayan elastis. Bisa nge-track bagian pinggang juga sampai 360 derajat. Dan kita bisa adjust lumbar support ini sampai 12 level buat nyocokin sama posisi pinggang pas lagi duduk. Tuas adjustment ini awalnya gue kira rusak karena bisa ketarik keluar gitu, tapi ternyata ini fungsinya biar kita bisa tarik dan putar tuasnya pas lagi duduk tanpa harus berdiri buat atur maju mundur si lumbar supportnya. Gue sendiri atur di posisi yang paling mundur dan sejauh ini rasanya nyaman, nggak kerasa maju banget. Dan lagi-lagi yang gue bilang tadi, bentuk headrest-nya ini ngebantu banget buat bikin punggung gue itu nempel ke bagian backrest, pas pinggang gue nempel sempurna di bagian lumbar supportnya.
Lanjut ke bagian armrest, ini 6D adjustable. Bisa diatur tinggi rendahnya buat samain tinggi meja yang kita pakai. Bantalannya juga empuk, mungkin ini jadi bantalan armrest yang paling empuk yang pernah gue coba. Empuknya tuh pas dan feel empuknya tuh rata di semua sisi dari depan sampai belakang sampai ke bagian pinggir-pinggirnya. Terus bantalan ini juga bisa di-adjust kanan kiri buat deketin posisi lengan ke badan dan bisa diatur maju mundur juga. Tapi adjustmentnya menurut gue agak keras. Ini plus minus sih sebenarnya. Plusnya jadi nggak gampang geser. Minusnya ya kalau mau adjust harus didorong banget buat pindahin posisi bantalannya. Armrest ini juga bisa muter sampai 270 derajat. Awalnya gue pikir buat apa ya bisa sampai muter seluas ini, tapi ternyata kalau menurut gue ini lebih kepake pas posisi kursinya itu reclining. Karena tiang armrest ini jadi satu sama frame backrestnya, otomatis pas kita reclining, armrestnya ini akan ikut sama posisi badan. Jadi kalau bantalan armrestnya ini kita puter ke dalam sampai mentok, ini enak banget buat posisi kalau lagi main HP pas reclining. Dan sebaliknya kalau angle-nya kita puter keluar sampai mentok, ini menurut gue cocok posisinya buat pas lagi pakai controller, misalkan lagi main game gitu. Posisi tangan jadi ngejauh dari badan, tapi tetap di posisi yang natural dan pandangan kita ke layar tuh nggak kehalang sama tangan dan controller yang kita pakai. Sama satu lagi, armrest ini bisa tilt sampai 30 derajat dan bisa di lock juga di posisi lurus atau di angle 30 derajat itu. Sayangnya kalau di lock itu posisi armrestnya nggak bener-bener 100% ke lock, jadi masih kayak ada main sedikit gitu di tilting adjustment-nya. Terus untuk posisi bantalan armrest ini, kalau misalkan gue adjust ke yang paling deket ke badan, gue rasa sih masih agak kejauhan. Kalau aja bisa lebih deket dikit lagi, ini enak banget. Lanjut ke bagian jok atau dudukan kursinya, gue awalnya kurang yakin sama kursi yang joknya dari bahan mesh, karena gue pernah coba Obis Ergo Chair Core waktu itu yang joknya dari bahan mesh, dan ternyata gue kurang cocok. Feel duduk di jok yang bahannya dari mesh itu, kalau menurut gue, bahasanya apa ya? Jadi kayak kurang bonci gitu loh, kayak kurang mantul dibanding jok yang bahannya dari busa. Kalau di mesh, itu kita pas duduk tuh langsung berasanya kayak langsung tegak gitu. Dan jok dari bahan mesh tuh kesannya kayak nggak lebih awet dibanding jok dari busa. Cuma gue belum bisa buktiin beneran lebih awet jok busa atau mesh kayak gini. Karena kalau keawetan kursi yang joknya dari busa, gue udah ngalamin di Obis Ergo Chair Pro versi pertama. Udah gue pakai 3 tahun kurang lebih dan masih aman sampai sekarang, belum ambles. Nanti mungkin gue akan update kondisi jok dari Obis Prime ini, mungkin setelah setahun pemakaian atau ya kalau beberapa bulan ke depan udah ada tanda-tanda kayak berudul atau ngeras gitu, ya nanti akan gue bikinin videonya untuk lihat gimana keawetan dari bahan mesh kayak gini. Feel joknya lumayan empuk dan bentuknya juga lebar, jadi buat orang yang postur badannya gede harusnya aman sama bentuk dudukan yang lebar kayak gini. Ditambah di bagian depan joknya juga ada busa tambahan, jadi bagian paha bawah tuh nggak langsung kena frame joknya karena ada busa di bagian depan ini. Untuk mekanik seat base-nya ini gue nggak nemuin dia pakai merek apa, tapi ini udah model yang wired dan total punya 4 adjustment. Pertama bisa naik turun posisi kursinya, ini dia pakai gas lift kelas 4 dari Samhong. Terus bisa sliding juga sampai maju banget, jadi bisa disesuaikan sama tinggi masing-masing orang. Ada lock reclining juga di bagian kiri, dan yang gue suka jarak antar tuasnya itu masih cukup deket sama bagian jok, jadi tangan nggak perlu ngejangkau jauh-jauh buat adjust mekanik di kursi ini. Paling yang agak jauh posisinya itu tuas reclining resistant, ini ada 4 level adjustment yang bisa diatur. Fungsinya buat pas kita reclining itu kalau diputar ke belakang makin enteng, dan kalau diputar ke depan itu kita makin berat buat reclining atau senderin backrestnya sampai posisi yang paling rebah. Obis Prime ini juga punya footrest, tiangnya dari besi jadi kokoh dan bantalannya juga dari busa yang dilapis kulit sintetis. Lumayan empuk dan ini juga jadi kursi pertama gua yang ada footrestnya, ternyata enak juga dan jadi pelengkap buat kursi ini. Bagian wheelbase-nya kayak yang tadi gue bilang di awal, bahannya ini aluminium alloy sama kayak frame backrest dan tiang armrestnya. Desain flat di bagian ujung-ujung wheelbase-nya ini ternyata berfungsi banget buat tempat naruh kaki. Ada bagian anti-slipnya juga biar nggak licin, dan sekarang gue jadi punya banyak opsi buat naruh kaki either di ujung wheelbase ini, atau di lantai, atau di footrest yang gue punya. Buat caster wheel atau rodanya, gue kira bagian yang ini tuh aluminium alloy, ternyata dari plastik atau PU, tapi kokoh, pergerakannya smooth dan silent. Karena bobot kursi ini berat, otomatis movementnya itu jadi nggak segampang kursi yang bahannya full dari plastik.
Tapi gue sih nggak masalah, malah lebih bagus karena kursinya jadi nggak gampang gerak pas lagi didudukin. Ada garansi 2 tahun juga buat gas lift, seat mekanisme, terus wheels sama armrestnya. Gue nggak tahu ya, 2 tahun untuk garansi kursi itu apakah panjang atau standar aja, atau biasa aja, atau mungkin malah kependekan. Karena Obis Prime ini berarti jadi kursi Obis keempat yang gue punya, dan 3 sebelumnya itu lebih dari 2 tahun semua umurnya, dan masih awet sampai sekarang. Jadi ya, kayaknya 2 tahun sih kalau dari gue ya. Kalau dari gue sih ini cukup. Dan overall buat gue sendiri, Obis Prime ini jadi kursi paling lengkap yang pernah gue coba. Untuk harganya gue rasa juga masih masuk akal, bukan yang overpriced banget. Terutama dengan fitur-fitur yang ada di kursi ini. Terus desainnya juga bagus, walaupun gue yakin bukan buat semua orang desain kursi kayak gini. Tapi ya kalau yang lo utamain itu fitur dan fungsi, gue rasa kursi ini worth it banget. Tinggal disesuaikan aja sama budgetnya. Kalau emang lo ngerasa 8 juta buat sebuah kursi itu masih kemahalan, ya lo bisa pilih opsi lain kayak Obis Ergo Chair Pro versi pertama atau versi kedua. Itu di harga 4 jutaan, dan Obis juga ngeluarin beberapa kursi lagi yang harganya di bawah itu. Jadi nanti lo cek aja, link pembeliannya gue taruh di deskripsi di bawah. Dan ya, segitu dulu untuk review Obis Prime dari gua. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like kalau suka video ini. Subscribe channel ini jika belum. Gua Nirwan, pamit. Bye-bye.